Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Susanti dengan NIM 23111585. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah kolonialisme pada poin B, yaitu sistem tanam paksa dan ekonomi liberal, masa kolonialisme Inggris, masa VOC dan transisi kepemerintahan Belanda, dan materi yang terakhir yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. Selamat menyaksikan. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Sistem tanam paksa atau yang kerap disebut dengan kultur stelsel merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ketika menduduki Nusantara, yaitu dengan cara mempekerjakan pribumi secara paksa untuk menanam tanaman tertentu, seperti kopi, teh, dan kakao. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Adapun aturan dalam sistem ini yaitu setiap pribumi diwajibkan menyerahkan 20% dari tanah garapannya untuk ditanami tanaman ekspor. Kemudian tanah ini dibebaskan dari adanya pajak. Setelah itu, setiap pribumi yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja kepada pemerintah Belanda selama 66 hari. Kemudian setiap kerusakan akibat adanya bencana alam, kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pada penerapannya aturan ini dilanggar sendiri oleh pemerintah Belanda karena pada penerapannya pemerintah Belanda mengharuskan setiap pribumi untuk menyerahkan seluruh tanah garapannya untuk ditanami tanaman ekspor, dan setiap pribumi yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja selama 1 tahun penuh. Pada akhirnya, sistem ini pun berakhir setelah mendapatkan protes dari seorang politikus liberal Belanda. Dengan begitu, pada tahun 1870, sistem ini berakhir dan muncullah bersamaan dengan adanya Undang-Undang Agraria yang memberikan perlindungan kepada setiap tanah kepemilikan masyarakat pribumi. Kemudian setelah sistem ini berakhir, muncullah sistem baru yaitu ekonomi liberal. Ekonomi liberal merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada setiap masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ini yaitu harga ditentukan di pasar bebas, kemudian tidak adanya campur tangan dari pemerintah, dan setiap individu diberikan hak untuk mendapatkan sumber daya alam. Sistem ekonomi liberal ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu mendorong adanya inovasi, kreativitas, dan efisiensi yang tinggi pada setiap masyarakat. Akan tapi dampak negatif dari sistem ini yaitu adanya kesenjangan ekonomi serta adanya persaingan tidak sehat dan adanya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Indonesia masa pemerintahan kolonial Inggris. Inggris pernah menguasai Indonesia selama 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Tujuan utama Inggris datang ke Indonesia yaitu ingin menguasai seluruh sumber daya alam Indonesia, termasuk rempah-rempah. Akhirnya, Inggris pun mampu menguasai Indonesia setelah Belanda menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Inggris, yaitu melalui kapitulasi Kuntang. Inggris di bawah kepemimpinan Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan dalam sistem pemerintahan yaitu Inggris membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan dengan tujuan untuk memudahkan dalam sistem pemerintahannya. Kemudian dalam bidang perekonomian, Raffles menerapkan kebijakan sistem sewa tanah, yaitu setiap pribumi yang ingin melakukan kegiatan perekonomian diperbolehkan dengan cara menyewa kepada pemerintah Inggris. Kebijakan tersebut memiliki dampak yang merugikan masyarakat pribumi karena adanya masyarakat pribumi yang merasa keberatan untuk membayar pajak dari sewa tanah tersebut yang dianggap sewa tersebut terlalu mahal. Masa VOC dan transisi kepemerintahan Belanda. VOC merupakan serikat dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602.
yang mana VOC ini didirikan bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC ini dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena VOC mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda. Kemudian pada 31 Desember 1799 terjadi kemerosotan yang dialami oleh VOC. Kemudian pada 1 Januari 1800 VOC kembali menyerahkan seluruh asetnya kepada pemerintah kolonial Belanda, yang mana pada kala itu Daendels menjadi gubernur jenderalnya, yang mana Daendels menerapkan beberapa kebijakan, yaitu membangun jalan anyar pandukan, kemudian mengeluarkan mata uang kertas, dan menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa, yang mana kerja rodi atau kerja paksa ini sangat berdampak untuk menyengsarakan masyarakat Indonesia. Jadi yang terakhir yaitu perlawanan melawan kolonialisme. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Di bawah kepemimpinan Pati Unus, Kesultanan Demak mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis, dilakukan pada tahun 1812 di Malaka. Akan tetapi perlawanan tersebut belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian setelah Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak kembali melakukan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1827, yang mana akhirnya penyerangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Yang selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh melawan Portugis. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Dilakukan yang pertama yaitu pada tahun 1615, dan perlawanan yang kedua yaitu pada tahun 1629. Akan tetapi kedua perlawanan tersebut belum berhasil mengalahkan Portugis. Perlawanan selanjutnya yaitu rakyat Ternate melawan Portugis. Di bawah kepemimpinan Sultan Baagullah, rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1577, yang mana akhirnya perlawanan tersebut berhasil mengusir Portugis dari wilayah kekuasaan Ternate. Selanjutnya yaitu Sultan Agung melawan VOC. Sultan Agung memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Pulau Jawa dan mengusir VOC dari Indonesia. Oleh karena itu, Sultan Agung berupaya untuk mengusir VOC. Salah satu upayanya yaitu dengan cara Sultan Agung menghancurkan loji VOC yang ada di Jepara. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan perlawanan dari VOC, yaitu dengan VOC menghantam pertahanan Mataram di Jepara. Kemudian selanjutnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. Sultan Agung Tirtayasa mulai melakukan perlawanan terhadap VOC. Akan tetapi perlawanan tersebut sempat terhenti ketika terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Mendengar hal tersebut, VOC kemudian berpikir untuk melakukan tindakan politik adu domba, yaitu dengan cara mengadu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji, yang mana kemudian terjadilah konflik antara keduanya. Dan kemudian yaitu Sultan Hasanuddin melawan VOC. Sultan Hasanuddin memimpin rakyat Makassar dengan semangat juang yang tinggi untuk melawan VOC. Yang mana akan tetapi VOC dibantu oleh Aru Palaka dan petinggi kerajaan Makassar lainnya yang berkhianat mampu mengalahkan Sultan Hasanuddin. Dan yang terakhir yaitu perlawanan Kesultanan Siak Sri Indrapura terhadap VOC. Kesultanan Siak Sri Indrapura melakukan perlawanan terhadap VOC karena mereka tidak terima atas kesemena-menaan VOC. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1752, Kesultanan Siak Sri Indrapura berhasil mengalahkan VOC dengan melakukan siasat hadiah sultan.